Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan di hari ini adalah berkaitan dengan kekuatan iman. Hari ini gereja memperingati Santo Paulus Miki, seorang imam dan teman-temannya yang menjadi martir. Firman Tuhan hari ini sangat meneguhkan hati kita. Kemana Yesus pergi, banyak orang kemudian berlari-lari datang kepadanya. Mereka berlari sambil membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan oleh Yesus. Mengapa mereka berlari? Tentunya mereka pasti memiliki iman. Mereka yakin bahwa siapapun yang sakit, jika diantar kepada Yesus, pasti akan memperoleh kesembuhan. Tindakan berlari-lari menjadi tanda dari kepercayaan, juga tanda dari harapan dan antusias, serta kebergantungan kepada Yesus. Bahkan lebih dari itu, berlari-lari itu sebenarnya mengungkapkan bahwa hanya kepada Yesus saja orang akan memperoleh kesembuhan. Banyak orang mencari Yesus kemana dan dimanapun ia berada. Imanlah yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu, pergi dan mencari Yesus dimanapun ia berada. Pelajaran penting yang kita petik dari Injil hari ini adalah kekuatan iman yang dimiliki banyak orang tersebut. Mereka percaya bahwa walaupun hanya menjamah jumbai jubahnya, mereka akan sembuh. Dan memang benar-benar mereka memperoleh kesembuhan. Meski demikian, iman itu perlu dimurnikan agar kita mencari Tuhan bukan hanya pada saat kita sedang sakit atau mengalami berbagai persoalan hidup yang berat. Tuhan tidak boleh kita jadikan tempat pelarian hanya pada saat susah atau menderita. Iman yang memiliki kekuatan mengubah kehidupan kita adalah iman yang tetap dan terus diperbaharui melalui kegiatan-kegiatan rohani dan juga melalui kehidupan rohani yang baik. Dalam segala situasi kita harus tetap mencari Tuhan. Kekuatan iman tidak boleh kita sepelekan dalam hidup, karena ada situasi tapal batas yang tak mampu kita lalui. Hanya kepercayaan pada Tuhan saja yang akan memampukan kita melewati batas-batas kemanusiaan kita dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Dalam keadaan sakit, tidak ada seorang pun yang hidup sendirian. Mengapa? Karena Tuhan sudah memulihkan keadaan kita melalui kepercayaan, keyakinan dan iman kita kepadanya. Sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa Yesus peduli terhadap orang sakit dan berkuasa atas segala penyakit. Seharusnya ada dalam hati kita. Iman demikian serasi dengan kesaksian kitab suci dan ajaran bahwa Allah tak berubah dalam kasih, hikmat, dan kuasanya. Ia selalu menjamah dan memberikan kesembuhan sekalipun orang memiliki iman sederhana. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.